Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dalam masa pandemi ini ya nak ya. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, anak-anak, jumpa kembali dari pelajaran IPA ini, yaitu di semester Gasal ini yang pertama kita akan belajar yaitu tentang pewarisan sifat. Tentang pewarisan sifat. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu materinya yang pertama materi genetik pewarisan sifat, DNA sebagai agen genetik, dan yang ketiga hukum Mendel. Nah, materi genetik atau pewarisan sifat di sini sebelum kita lebih jauh belajar, kita harus tahu dulu apa itu pewarisan sifat. Anak-anakku yang hebat, pewarisan sifat adalah perpindahan sifat dari satu generasi ke generasi di bawahnya atau anaknya atau keturunannya, juga sering disebut dengan hereditas. Nah, sifat-sifat yang diturunkan dari indukan biasanya sifat bawaan dari induk. Namun juga akan ada variasi sifat. Nah, di mana keturunan bisa saja memiliki penampilan yang sedikit berbeda dengan orang tuanya. Nah, lalu bagaimana sifat dapat diwariskan? Nah, di sini ada 3 yang akan kita pelajari tentang ini, yaitu materi genetik, DNA sebagai pengkode, dan proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, materi genetik, yaitu sifat-sifat yang dimiliki organisme dikendalikan oleh gen sebagai materi genetik. Lalu DNA sebagai pengkode. Gen yang mengatur sifat organisme dikode dalam DNA yang tersimpan dalam nukleus atau inti sel. Proses fertilisasi atau pembuahannya terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan kode gen masing-masing. Lalu DNA sebagai agen genetik. Nah, di sini DNA sebagai agen genetik yaitu deoksiribonukleik aksid atau DNA, asam deoksiribonukleat, di mana akan kita pelajari lagi yang lebih jauh, yaitu DNA merupakan molekul pewaris sifat penentu semua karakteristik di setiap organisme. Organisme itu adalah makhluk hidup. Nah, artinya setiap organisme baik itu uniseluler maupun multiseluler pastilah memiliki DNA. Nah, DNA ini terletak di dalam inti sel dengan bentuk untaian ganda atau double helix yang sangat panjang atau yang disebut dengan kromosom. Nah, DNA terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan gugus basa nitrogen yang terdiri dari basa timin.
atau bisa dengan ditulis simbol T besar. Basa guanin ditulis dengan huruf G besar. Basa adenin yaitu dengan ditulis huruf A besar, dan basa sitosin atau dengan kode huruf C besar. Nah, anak-anak, untuk letak gen dalam tubuh. Jadi gen yang ada dalam tubuh. Pertama ada manusia. Manusia ini pastilah mempunyai sel. Sel ini di dalamnya ada nukleus. Nah, dalam nukleus pastilah ada kromosom. Nah, kromosom ini ada untaian DNA yang berbentuk panjang tadi. Nah, di mana nanti akan berpasangan. Pasangannya itu selalu A, T, dan G sama C. A itu adalah adenin, T itu timin, G guanin, sedangkan C sitosin. Nah, ini selalu berpasangan. Nah, pasangan basa nitrogen DNA, lihat A sama T. Nah di situ G sama C, di mana A sama T basa adenin atau biasa ditulis dengan simbol A besar berpasangan dengan basa timin, ditulis dengan simbol T besar. Lalu C dengan G. Basa sitosin dengan simbol C besar berpasangan dengan basa guanin atau dengan simbol G besar. Nah, kromosom sel di sini tubuh dan sel kelamin berbeda. Kromosom pada sel tubuh bersifat diploid atau 2N. Sedangkan pada sel kelamin bersifat haploid, biasa ditulis dengan N kecil. Nah, jumlah kromosom manusia, kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh, yaitu 23 pasang. Kalau 23 pasang berarti jumlah sel kromosomnya ada berapa? Ada 46. Oke. Lalu identitas kromosom. Kromosom melalui penomeran dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 23. Di mana kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom. Autosom ya, atau kromosom tubuh. Nah, sedangkan kromosom yang ke-23 disebut genosom atau kromosom kelamin. Nah, untuk penulisan kromosom ini, penulisan kromosom kelamin, susunan kromosom laki-laki dapat ditulis 22 A besar plus XY. Sedangkan untuk kromosom perempuan penulisannya 22 A besar plus XX. Jadi kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Ya. XY laki-laki, XX perempuan. Diingat-ingat ya, Nak ya. Besok kalau waktu kelas 10 ini diulas lebih mendalam ini di SMA. Lalu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel, fakta seputar hukum Mendel di sini. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat yang dilakukan oleh Georg Mendel, seorang pendeta yang juga ahli botani dari Austria. Biasanya Bu Dwi menyebutkan biar cepat itu G. Mendel gitu aja ya. Jadi seorang pendeta yang juga ahli botani dari Austria. Botani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Botani. Nah, penelitian ini dimulai pada tahun 1856
dan berhasil mencatatkan temuannya di dalam Natural Science of Bonn, Austria pada tahun 1866 hingga disebut sebagai bapak genetik. Berarti beliau Mendel ini butuh waktu 10 tahun untuk pembuktian ini. Nah, sehingga Mendel disebut bapak genetik. Kalau bapak klasifikasi dulu kelas 7 apa nak? Bapak klasifikasi siapa? Masih ingat? Ya, pinter. Kalau bapak klasifikasi itu adalah Carolus Linnaeus. Oke, pinter. Lalu yang selanjutnya, dalam penelitiannya Mendel menggunakan dua jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid, di mana monohibrid itu ialah persilangan satu sifat beda. Ya, mono satu, monokutil berarti keping satu, masih ingat ya? Kalau berkeping dua dikutil. Nah, di sini dua sifat beda, yaitu persilangan dua sifat beda, yaitu dihibrid. Ya, dirumuskan dua hukum Mendel, yaitu tolong diperhatikan, ini sering keluar nantinya kamu berlanjut pada perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi pasti ya, di SMA nanti kamu akan ketemu. Dirumuskan dua hukum Mendel, yaitu hukum segregasi bebas dan hukum penggabungan bebas. Jadi ini dua hukum Mendel itu segregasi bebas dan hukum penggabungan bebas. Nah, alasannya Mendel menggunakan kacang kapri. Mendel kan menggunakan percobaan dengan menggunakan kacang kapri. Beliau mempunyai alasan, yaitu karakteristiknya kacang kapri memiliki ciri-ciri dengan mudah dapat dibedakan. Lalu daur hidup. Kacang kapri memiliki daur hidup relatif pendek, sehingga penelitiannya dapat dilakukan dengan singkat. Penyerbukan untuk kacang kapri ini dapat melakukan penyerbukan silang secara mandiri. Keturunannya, hasil penyerbukan antar kacang kapri memiliki keturunan sangat banyak. Nah, inilah alasannya mengapa Mendel menggunakan kacang kapri sebagai percobaannya. Nah, hukum Mendel yang pertama, tadi ada dua ya nak ya. Hukum Mendel yang pertama disebut juga dengan hukum segregasi bebas karena gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Boleh diulangi, disebut juga dengan hukum segregasi bebas karena gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel yang kedua disebut juga hukum penggabungan bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Saya ulangi, disebut juga hukum penggabungan bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru atau keturunannya. Apa itu alel? Nah, anak-anakku yang berbahagia, ada yang tahu alel? Nah, alel ini adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Homolog itu sama. Nah, contohnya alel warna coklat. Nah, di situ
pasangan dengan alel warna biru. Jadi lokus gen untuk warna mata di sini. Nah, itu adalah sama. Kromosom pasangannya. Nah, jadi di sini letaknya lokusnya sama, jaraknya sama. Ini yang disebut dengan alel tadi. Jadi pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pewarisan sifat ini ada beberapa istilah yang harus kamu pahami. Karena apa? Di persilangan ini pasti keluar apapun itu, misalnya juga nanti dalam lomba-lomba maupun SMA, mungkin pada waktu ujian mesti pewarisan sifat itu pasti keluar. Tolong diperhatikan biar kamu bisa, karena di SMA nanti juga masih meneruskan tentang ini. Mungkin juga kalau kita belajar tentang monohibrid dan dihibrid, 1 sifat beda, 2 sifat beda, mungkin di SMA nanti tambah 1 tri, 3 tri, hibridisasi. Baik anak-anakku sekalian, istilah dalam pewarisan sifat yang perlu kalian pahami di sini yaitu sifat dominan, sifat resesif, fenotip, genotip, ya. Sifat dominan. Dominan ini adalah sifat yang lebih diutamakan untuk mempengaruhi sifat organisme dan biasanya disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya, bunga warna merah disimbolkan huruf kapital M besar. Seperti itu. Lalu sifat resesif. Resesif ini adalah sifat yang kurang mempengaruhi sifat organisme dan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya, bunga warna putih disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi, kalau dominan menggunakan huruf besar, resesif huruf kecil. Fenotip, apa itu fenotip? Fenotip itu ialah sifat yang tampak atau sifat yang dapat dilihat. Misalnya, ayam memiliki bulu warna hitam, kucing memiliki mata biru, misalnya. Nah, di sini dapat kita lihat. Jadi itu adalah fenotip. Kalau genotip sifat organisme yang dilambangkan dengan huruf untuk melambangkan jenis gennya atau juga menggunakan kode. Misalnya H besar dominan untuk ayam berwarna hitam dan kode H kecil resesif untuk ayam berwarna putih. Jadi di sini genotip itu penulisan dengan menggunakan kode atau huruf. Jadi itu. Kalau yang fenotip tadi kan yang tampak, ya. Itu yang harus kamu mengerti memang dalam persilangan itu. Lalu homozigot. Homozigot pasangan gen yang menunjukkan kode yang sama. Homo kan sama, nak. Homozigot dibedakan menjadi homozigot dominan dan homozigot resesif. Misalnya, warna bulu kucing hitam dan putih, di mana warna hitam lebih dominan dari warna putih. Oleh karena itu, warna hitam dikodekan dengan huruf H besar karena dominan yang tadi. Sedangkan warna putih dikodekan dengan H kecil, ya, resesif. Heterozigot, hetero itu lain, ya. Pasangan gen yang menunjukkan kode berbeda. Hal ini disebabkan karena ada kalanya kedua sifat yang menurun sama kuatnya. Misalnya kodenya H besar, H kecil, di mana
sifat warna bulu hitam sama kuat dengan sifat warna bulu putih, maka akan menghasilkan sifat warna bulu abu-abu atau intermediate, tengah-tengah ini. Namun, apabila sifat bulu hitam lebih kuat dan dominan, maka berarti fenotip yang dihasilkan adalah warna bulu hitam. Jadi itu yang harus kamu pelajari istilah-istilahnya. Dalam persilangan itu juga ada namanya P, biasanya PP itu artinya parental. F itu disingkat dari filial. Nah, apa parental? Parental itu adalah induk. Indukan, individu indukan yang menurunkan atau mewariskan sifat yang dimilikinya. Itu adalah parental atau indukan. Sedangkan filial itu artinya keturunan anak-anak. Individu anakan hasil dari perkawinan parental atau indukan yang menerima sifat turunan dari indukannya. Itu adalah filial. Kadang nanti ada F1, F2 begitu selanjutnya. Lalu gamet. Gamet di sini adalah sel kelamin yang telah dipisahkan dari susunan genetiknya. Misalnya, kode gen monohibrid H besar, H kecil memiliki dua gamet yaitu H besar dan H kecil. Selain itu, jika ada kode gen di hibrid homozigot, homo sama. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar, maka memiliki 4 gamet yaitu B besar, B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, dan B besar, K besar. Jadi ada 4. Contoh lain misalnya ada kode gen di hibrid heterozigot atau penulisannya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka memiliki 4 gamet yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, B kecil. Nah, jadi untuk mencari gametnya gampang. Jadi lihat urutan. Jadi B yang pertama sama K sama besarnya, ya. Terus yang kedua B lagi, B besar sama K besar. Yang kedua sama ketiganya ganti yang di depannya B besar sama K besar, B besar, K besar. Jadi caranya seperti itu. Jadi apapun yang nanti soalnya taruh di situ, kalian akan bisa memahaminya. Persilangan monohibrid parental P besar silang dengan P kecil, P kecil. Monohibrid itu satu sifat beda ya nak ya. Gametnya adalah P besar silang dengan P kecil, P kecil. Filial 1 keturunan pertama yaitu P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, yaitu ungu. Nah, nak, biasanya kalau ada huruf besarnya 1 aja itu adalah dominan. Nah, contoh untuk gamet yang persilangannya monohibrid, satu sifat beda. Jadi semua hasilnya dari F1 atau keturunan 1 100% yaitu berwarna ungu dengan genotipnya P besar, P kecil. Ya, oke. Bisa dilanjut untuk persilangan monohibrid P yang F1 tadi sudah, sekarang F2-nya yaitu persilangan monohibrid yang tadi. Jadi F1 tadi sudah dihasilkan yaitu P besar, P kecil. Untuk mencari F2 berarti di F1 tadi disilangkan dengan F1.
P besar P kecil silang dengan P besar P kecil. Berarti nanti hasilnya P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil. Di mana ini hasilnya adalah ungunya ada 3, putihnya ada 1. Berarti 3 dibanding 1. Atau kalau ditanyakan persennya, berarti 75% itu berwarna ungu dan 25%-nya berwarna putih. Itu yang satu sifat beda. Nah, kalau yang 2 sifat beda yaitu persilangan dihibrid. Parental P-nya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Silang dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, gametnya A besar, A kecil, B besar, B kecil itu adalah biji bulat warna hijau. Disilangkan dengan sesamanya, yaitu biji bulat warna hijau. Untuk mencari gamet seperti tadi yang ada nomor 1, 2, 3 itu 4. Nah, caranya untuk gamet A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana genotipnya adalah biji bulat warna hijau, silang dengan sesamanya, berarti sama. Tulis di papan. Nah, setelah terlihat seperti ini, kita hanya menyalinkan yang ada di atasnya garis lurus, terus yang ada di sampingnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk dari persilangan dihibrid ini, 2 sifat beda ini nantinya akan dihasilkan sesuai dengan yang ada tercantum di sini, ya, yaitu bulat hijau. Bulat hijau itu yang bulat warna bulat, biji bulat warna hijau. Di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anak-anak. Ya. Terus yang keriput hijau. Berarti yang keriput hijau itu ada 3. Yang bulat kuning ada 3 juga, ya. Terus yang keriput kuning 1. Saya ulangi, keriput kuning ada 1, keriput kuning ada 1, keriput hijau ada 3, bulat kuning 1, 2, 3 ada 3, bulat hijau ada 9. 9 dibanding 3, dibanding 3, dibanding 1. Ini sering keluar anak-anak, tolong diperhatikan. Jadi biasanya 9 banding 3, banding 3, banding 1. Ini adalah persilangan dihibrid. Anak-anak, kalau hari ini kalian belum paham dengan penjelasan Bu Ibu, besok pada waktu luring kita bahas lagi. Akan saya kasih soal atau contoh yang seperti ini tapi berbeda, ya. Mungkin di sini ada pertanyaan anak-anak, ya. Ada ya. Jadi nanti kalau pada waktu luring kita bahas, mungkin ada yang masih bingung, ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu anak-anak. Yang belum jelas bisa tanya sama Bu Dwi Japri, dan insya Allah kalau pada waktu luring akan saya jelaskan lebih detail. Dah, saya akhiri. Sekian dulu anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Kok mati?
Ya, mesti iki aku lo kesel. Iki ganti pateni iki. Iki patenan saiki. Pas 30 menit. Kok setengah jam, Bro?